Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Adinda Alvira. Di video kali ini saya akan membahas tentang tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh Bandar Arisan ketika anggotanya telah kabur setelah memperoleh undian. Bagaimana pembahasan video kali ini? Simak dan tonton sampai selesai. Sebelum itu, jangan lupa like, comment, share, and subscribe supaya saya terus semangat untuk membuat videonya. Thank you. Banyak sekali pertanyaan yang saya terima dari beberapa ibu rumah tangga yang menjadi bandar arisan, di mana pertanyaannya rata-rata yaitu sama. Mari kita baca pertanyaan. Ada salah satu yang saya simpan. Bu, saya adalah ibu rumah tangga yang menjadi bandar arisan. Kemudian ada anggota arisan saya yang kabur setelah menerima undian. Sehingga saya selaku bandar arisan bertanggung jawab untuk menggantikan arisan anggota yang kabur tersebut di pembayaran-pembayaran berikutnya. Pertanyaannya adalah, 1. Tindakan hukum apa yang dapat saya lakukan? Dan yang kedua, apakah bisa dipenjarakan atau dilaporkan ke pihak kepolisian? Nah, ini seru sekali karena kebanyakan sekarang ini ibu-ibu pada bikin arisan-arisan gitu kan. Nah, tetapi anggotanya ini malah banyak yang kabur setelah memperolehnya, sehingga yang rugi adalah bandarnya. Kenapa? Karena bandarnya bakalan bertanggung jawab untuk menggantikan pembayaran-pembayaran berikutnya. Sebelum kita merujuk pada pertanyaan tersebut, mari kita bahas apa itu arisan dan arisan di mata hukum. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arisan merupakan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh sekelompok orang yang kemudian diundi di antara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya. Arisan sendiri banyak sekali macamnya, yaitu yang sebagian besar adalah arisan berupa uang. Nah, ada juga yang berupa perhiasan, barang branded, dan banyak lainnya. Kemudian arisan dalam kacamata hukum. Apabila kita kaji lebih dalam, arisan yaitu masuk dalam suatu perjanjian yang tidak tertulis. Kenapa dikatakan perjanjian? Karena dalam sebuah arisan terdapat adanya sebuah kesepakatan antara bandar arisan dan anggota-anggota arisan tersebut, di mana kesepakatan itu meliputi tentang besarnya uang atau nominal yang dibayarkan, tentang jadwal mengundi arisan itu, dan kesepakatan-kesepakatan lainnya yang telah disepakati bersama. Dalam hal ini, karena kasus perjanjian tidak tertulis, maka kasus tersebut masuk dalam ranah hukum perdata. Artinya, anggota yang kabur tadi kita sebut saja si mawar. Si mawar ini telah lalai untuk melakukan pembayaran-pembayaran pada jadwal berikutnya. Sedangkan si mawar sudah memperoleh arisan tersebut. Nah, apabila kita menelaah si bandar arisan yang telah bertanggung jawab menunaikan kewajiban si mawar untuk melakukan pembayaran pada jadwal-jadwal berikutnya, artinya secara hukum ia merujuk pada ketentuan pasal 1400 KUH Perdata. Tindakan yang dilakukan oleh bandar tersebut ialah subrogasi. Artinya, tindakan ini adalah hak atau kewajiban si berpiutang kepada pihak ketiga. Nah, bandar tadi bertanggung jawab untuk menyelesaikan
pembayarannya untuk membayar setoran pada jadwal berikutnya. Sehingga si bandar arisan tersebut secara hukum berhak mengajukan gugatan wan prestasi kepada si mawar tadi atau anggota arisan yang kabur itu. Nah, apa itu wan prestasi? Wan prestasi yaitu tidak terpenuhinya suatu prestasi atau kewajiban dalam suatu perjanjian. Karena si mawar kabur, maka ia tidak memenuhi kewajibannya untuk melakukan pembayaran setoran arisannya lagi. Seperti itu. Nah, mengenai gugatan wan prestasi ini, kemudian kemana kita akan mengajukan surat gugatan wan prestasi itu? Tentunya ini adalah ranah pengadilan negeri sesuai KTP si mawar. Misalnya si mawar adalah warga dari Kabupaten Mojokerto. Alamatnya tertera dalam KTP itu ya. Jadi kita harus menggugatnya itu di tempat domisili atau sesuai KTP tergugatnya. Nah, karena di sini nanti tergugatnya adalah si mawar, maka kita lihat si mawar ini tinggalnya di mana atau alamatnya di mana, sehingga kita dapat mengajukan gugatan di pengadilan sesuai tempat tinggal atau alamatnya si mawar. Namun sebelum bandar arisan tersebut mengajukan gugatan wan prestasi, ada tindakan yang harus dilakukan terlebih dahulu, yaitu memberikan somasi terhadap si mawar tadi. Nah, sekarang apa itu somasi? Somasi adalah surat teguran atau surat peringatan. Jadi bandar arisan ini sebelum melakukan gugatan, mengajukan gugatan, harus melayangkan surat somasi dulu kepada si mawar. Jadi tidak bisa kalau ujuk-ujuk langsung mendaftarkan gugatan wan prestasinya di pengadilan negeri. Jadi harus yang dilakukan pertama yaitu melayangkan somasi. Dan somasi itu tidak hanya satu kali. Nanti ada somasi pertama, kedua, ketiga, barulah nanti ke pengadilan negeri untuk terakhirnya. Nah, kemudian untuk pertanyaan yang kedua, apakah si mawar tadi bisa dipenjarakan atau dilaporkan kepada pihak kepolisian? Jawabannya tidak bisa. Jadi, ketika mereka mengundi arisan dan namanya yang keluar adalah si mawar, maka uang tersebut secara sah adalah haknya si mawar. Sehingga yang salah di sini adalah si mawar meninggalkan, melalaikan kewajibannya untuk menyetorkan uang pada jadwal-jadwal berikutnya. Jadi misalnya nih si mawar dapat undian arisan ini yang kedua, misalnya yang pertama ini udah ada ya, terus si mawar kedua, sedangkan ini anggotanya adalah 10, otomatis kurang 8 kali kan, 8 kali pembayaran kan. Nah, si mawar sampai kedua ini aja karena dia dapat, terus dia udah kabur kan. 8 kalinya ini yang bertanggung jawab adalah si bandar. Nah, sehingga si mawar ini melalaikan 8 kewajiban untuk membayarkannya. Nah, ini baru yang disebut wan prestasi. Jadi dalam kasus ini tidak ada namanya pidana. Bagi saudara yang memiliki permasalahan hukum atau membutuhkan pendampingan hukum, dapat konsultasikan di nomor WA 081 235 467 623. Terima kasih telah menonton video saya dari awal hingga akhir. Semoga bermanfaat bagi saudara. Thank you very much for watching and I will see you in my next video. Bye! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.